Pada tahun 1000 sebelum Masehi, peradaban manusia memasuki babak baru. Semua ditandai oleh kemampuan manusia dalam mengolah biji besi. Kemampuan inilah yang membuat zaman melesat pesat. Daya jelajah manusia seperti tak terbendung. Senjata-senjata yang dihasilkannya pun jauh lebih mematikan. Seiring masifnya ekspansi militer dan ekonomi, budaya baca tulis kembali menguat. Huruf yang disebarkan bangsa Fenisia menjadi dasar bagi hampir seluruh literasi barat. Lalu pada saat yang sama, sejarah konflik bangsa Israel dan Filistin baru dimulai. Yerusalem kemudian menjadi kota suci yang diperebutkan oleh agama besar di dunia hingga hari ini. Bangsa Fenisia dari Lebanon menjadi yang pertama yang dapat melakukannya. Mereka membuat berbagai peralatan dari besi. Dan sebagai pelaut terhebat di masanya, mereka mulai merancang kerangka kapal-kapal yang tahan gempuran ombak dan benturan karang. Dengan kapal-kapal itu, mereka menjadi penjelajah pertama yang mengarungi seluruh perairan Mediterania. Bahkan perairan-perairan yang belum terpetakan, termasuk Samudra Atlantik. Mereka mendirikan koloni, jaringan perdagangan, dan kota-kota singgah. Yang paling masyhur di antaranya adalah kota Carthage. Namun patut dicatat, warisan paling berharga dari bangsa Fenisia bukanlah kapal, jaringan perdagangan, atau kota-kota tua. Peninggalan terpenting dari mereka adalah alfabet. Huruf-huruf yang mereka ciptakan adalah fondasi bagi semua budaya baca tulis di Barat. Pada saat itu, pada saat bangsa Fenisia menguasai lautan, orang-orang Ibrani mulai bersatu di bawah raja pertama mereka. Ia bernama Saul. Pada tahun 2024 sebelum Masehi, Saul dimahkotai langsung oleh Nabi Samuel. Ia pun menjadi raja pertama bangsa Israel. Menurut Flavius Josephus, sejarawan Yahudi Romawi abad pertama, Saul menjadi raja Israel selama 18 tahun ketika Samuel masih hidup, dan kemudian memerintah sendirian selama 22 tahun. Keyakinan mereka berbeda dari semua agama di dunia kuno. Hingga untuk kali pertama, monoteisme lahir di tengah-tengah peradaban. Saul mengangkat pedang untuk menjaga stabilitas dan keamanan di dalam kerajaannya. Di antara sekian musuhnya, bangsa Filistin adalah musuh bebuyutan mereka. Saul pun terus-menerus memeranginya. Hingga pada suatu ketika, sebagaimana dikisahkan secara dramatis oleh Bible, Saul ditantang oleh Goliat, seorang petarung andal dari Filistin. Tingginya 6 hasta atau sekitar 3,2 meter.
Baju zirah yang dikenakannya seberat 57 kg. Goliat juga mengenakan helm dan penutup kaki dari tembaga. Di bahunya terselip lembing tembaga yang matanya saja seberat 7 kg. Para prajurit Israel mulai ciut. Tak ada satupun di antara mereka yang berani menghadapi Goliat. Sampai saat seseorang keluar dari kerumunan pasukan. Ia bernama David atau Daud. Ia seorang penggembala yang hendak mengirim makanan untuk kedua kakaknya yang menjadi prajurit Israel. Tentu saja semua menjadi canggung dan tak habis pikir. Memang David hanya seorang penggembala, namun ia ahli melempar batu. Dan keahlian itulah yang pada akhirnya menumbangkan Goliat. Setelah kepala Goliat ia penggal, para prajurit Filistin lari tunggang langgang. Dalam perjalanannya, Raja Saul meminta David memimpin pasukannya. Dan David berhasil. Ia telah memberikan banyak kemenangan bagi pasukan Israel. Pedangnya mampu membawa Israel menjadi kerajaan besar. Bible mencatat ada saat di mana Saul iri dengan popularitas David. Berkali-kali Saul mencoba membunuhnya, hingga David melarikan diri dari kerajaan Saul. Sementara itu, Saul terus-menerus memerangi bangsa Filistin. Hingga pada satu pertempuran di Gunung Gilboa, Saul mengalami kekalahan. Seluruh pasukannya binasa, termasuk putranya sendiri. Lalu dalam keputusasaannya, Saul memutuskan untuk bunuh diri. Mahkota kerajaan diambil oleh David yang kembali dari pengasingan. Ia bertekad akan mengamankan rumah baru bagi rakyatnya. Rumah itu bernama Yerusalem. David dan pasukannya mengepung kota Yerusalem. Yerusalem berhasil direbut, dan David menjadikannya sebagai ibu kota Israel. Penaklukan ini dirayakan secara besar-besaran. Dan sejak saat itu, Yerusalem menjadi kota suci orang Yahudi. Di sepanjang sejarah peradaban, tidak ada kota yang telah melahirkan suka duka melebihi kota Yerusalem.